Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman untuk ketersediaannya datang pada sesi konseling kelompok kita hari ini. Sebelumnya, ini teman-teman bersedia kan ya untuk datang ke sini sebelumnya? Berarti kalau gitu udah pada siap ya mengikuti sesi konseling kelompok kita hari ini? Siap. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dan bisa dimulai dari saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Afif Fatur Rahman. Teman-teman bisa panggil saya Afif, Mas Afif atau Pak Afif ya, itu seenaknya teman-teman aja. Di sini saya menjadi konselor teman-teman. Oke. Dari saya sekian cukup. Mungkin bisa dilanjut dari Mbak yang sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Nur Umairah, bisa dipanggil Adinda. Saya kampus juga di Boleh. Saya saat ini sedang berkuliah di UM jurusan BK. Sudah. Ya, boleh. Lanjut ke Mbaknya. Perkenalkan nama aku Amelia Wahyu, panggilannya Amel, aku dari UM jurusan Tata Busana. Lanjut. Perkenalkan nama saya Adinda Nurul Fairusani Andi, dipanggilnya Nangga. Saya lagi kuliah di UM jurusan Tata Boga. Lanjut. Perkenalkan semua, namaku Alafia Nurul, bisa dipanggil Afia Azamimana. Nantinya aku kuliah di UM juga jurusan Ekonomi. Oke. Yang terakhir. Nama saya Anis Susi Marika, teman-teman bisa panggil saya Anis. Saya asalnya dari Kalimantan Timur. Saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Matematika. Oke. Sebelumnya terima kasih. Berarti Mbak Adinda, Mbak Amel, Mbak Naura, Mbak Afia sama Mbak Anis ya. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling hari ini nih, saya cuma mau memberitahu teman-teman bahwasannya kita karena ada keterbatasan waktu, jadi sesi konseling kita ini hanya sekisar 25 sampai 30 menit. Teman-teman setuju nggak? Setuju. Oke. Selain dengan waktu juga, di sini juga saya berharap teman-teman bisa leluasa menceritakan apa yang teman-teman rasakan. Karena di sini juga saya memegang asas kerahasiaan yang dimana saya berharap bahwa cerita yang akan disampaikan teman-teman ini hanya kita-kita aja yang tahu dan tidak bocor keluar. Oke, karena itu juga karena tadi waktunya 25 sampai 30, hari ini kita hanya akan bisa membahas salah satu permasalahan dari teman-teman di sini. Jadi ya hanya satu. Mungkin sekarang saya pengen dengar nih cerita dan permasalahan teman-teman satu persatu. Mungkin dari Mbak yang sebelah sini dulu, Mbak Anis ya. Iya. Saya akhir-akhir ini itu sering merasa sulit membuka diri untuk orang lain. Oke. Sulit membuka diri Mbak Anis ya. Iya, benar. Oke, lanjut Mbak Afia. Kalau saya hari itu lagi kecewa sama orang lain karena tidak memenuhi ekspektasi saya. Oke, tidak memenuhi ekspektasi Mbak Afia sehingga menjadi kecewa. Oke, lanjut Mbak Naura. Saya lagi menutup diri dari orang-orang yang saya lagi malas di organisasi. Oke, menutup diri dan malas organisasi. Lanjut Mbak Amel. Kalau saya lagi banyak gak cocok sama orang, akhirnya suka cut off orang tanpa sebab. Oke, sering men-cut off tanpa sebab. Oke. Yang terakhir Mbak Adinda. Kalau saya sekarang lagi kayak merasa sendiri di organisasi gitu. Merasa sendiri di organisasi. Oke, oh ya sebelumnya teman-teman saya izin mencatat ya terkait hal-hal yang kita sedang ceritakan hari ini, yang akan diceritakan hari ini. Tenang saja, ini cuma catatan pribadi, coret-coret istilahnya dan gak akan keluar kemana-mana. Oke, tadi kan udah disampaikan ya sekilas 5 permasalahan masing-masing dari teman-teman sekalian. Kira-kira nih, saya balikan lagi ke teman-teman. Mau bahas permasalahan siapa dulu hari ini yang mungkin teman-teman rasa urgent untuk kita bahas hari ini?
Kayaknya ya. Siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Oke, Mbak Dindanya apa berkenan bercerita hari ini? Boleh. Oke, boleh. Kalau begitu bisa diceritakan lebih detail Mbak Dinda terkait tadi merasa sendiri di organisasi tadi. Jadi sebelumnya kan sekarang saya semester 4. Dari semester 1 saya sudah mengikuti organisasi UKM. Nah, itu awalnya saya ikut itu karena ada teman yang ngajak gitu, Pak. Nah, terus habis itu di kepengurusan periode pertama saya itu punya banyak teman, kayak banyak teman yang nemenin kayak gitu. Kalau mengerjakan proker itu juga banyak teman yang membantu kayak gitu. Nah, sekarang ini di semester 4 ini saya itu lagi menjalani kepengurusan yang periode kedua. Nah, kepengurusan ini tuh berbeda banget sama kepengurusan yang pertama. Di sini tuh saya kayak ngerasa teman-teman saya itu udah banyak yang mengundurkan diri, bahkan ada beberapa teman saya yang deket itu kayak udah nggak terlibat di organisasi ini gitu. Padahal saya sendiri sudah menganggap mereka itu kayak teman dekat kayak gitu. Nah, terus juga ada di beberapa proker yang kita jalankan, saya kan kayak sebagai ketuanya. Itu mereka itu kayak banyak yang hilang tanpa sebab, jadi kayak lepas tanggung jawab gitu, Pak. Jadi saya sekarang tuh kayak takut aja nganggap orang itu dekat, soalnya ujung-ujungnya mereka juga pergi. Jadi kayak ngapain di awalnya itu kayak sok-sokan membantu kayak gitu, tapi ujungnya mereka juga meninggal kayak gitu. Oke, sebentar ya. Oke, apa ada lagi yang ingin Mbak Dinda ceritakan? Masih ini. Oke teman-teman, tadi cerita yang kita dengar dari Mbak Dinda ini, Mbak Dinda saat semester 1 ini ikut UKM ya, dan saat ikut UKM ini kebetulan Mbak Dinda ini senang, maksudnya ya happy gitu karena memang ada teman dekat yang menemaninya. Lambat laun semester 4 sekarang Mbak Dinda ini masih join UKM, hanya saja bedanya sekarang tuh teman-teman yang dulu semester 1 bersama Mbak Dinda ikut UKM ini udah satu persatu mulai keluar. Ditambah di UKM ini banyak teman-teman Mbak Dinda, bukan teman-teman maksudnya yang emang sudah dekat dengan Mbak Dinda ini hilang tanggung jawab. Jadi ketika ada acara mereka tiba-tiba hilang gitu. Oke. Dari teman-teman nih saat tadi mendengar cerita Mbak Dinda, mungkin ada tanggapan atau ingin bertanya langsung ke Mbak Dinda, karena di sesi kelompok ini kita teman-teman dibebaskan untuk menanggapi dan ya untuk ini langsung ke Mbak Dindanya. Oh, Mbak Naura, boleh. Kan tadi kan Mbak Dinda cerita ya bahwasanya kayak teman-teman Mbak Dinda ini kayak satu persatu hilang, terus hilang tanggung jawab gitu ya Mbak Dinda. Mungkin apakah Mbak Dinda kan sebagai ketua nih, apakah Mbak Dinda sempat bertanya atau mengerti kenapa sih alasan mereka tuh pergi, alasan mereka tuh satu persatu hilang, atau mungkin karena lingkungan yang mereka gak nyaman, atau mungkin ada yang menyakiti perasaan mereka, atau bagaimana? Oke, saya langsung izin menanggapi ya. Kalau itu sebenarnya dari beberapa itu kalau saya tanya itu ada yang bilangnya itu cuma ya capek aja, nggak bisa bagi waktu. Terus kayak alasannya itu ada yang mau nyoba UKM lainnya gitu. Terus ada juga yang sama sekali nggak bales. Terus ada juga yang dia itu ini takut sama alumni, dalam artian itu kan sebelum kita jadi anggota kita itu ada kegiatan diklat. Di sana itu kan ada kayak komisi disiplin itu kan. Nah di sana itu mereka itu setelah diklat itu memiliki statement kalau di lingkungan UKM itu ya orangnya jahat seperti itu, padahal itu kan hanya keperluan diklat kayak gitu. Jadi kebanyakan bilangnya ada yang capek, ada yang bosen, ada yang takut sama lingkungannya gitu sih. Terus ada juga yang nggak ada kabar itu ya banyak. Oke, apa ada yang ingin menambahkan lagi dari Mbak Anis?
Terus perasaannya Mbak Dinda di saat teman-teman ini kan teman-teman Mbak Dinda tadi katanya banyak yang keluar satu-satu. Terus perasaannya Mbak Dinda sekarang gimana? Ya pastinya kesel ya, kayak kesel, terus kalau lagi ngerasa capek ya suka nangis sendiri kayak gitu. Soalnya saya bisa ngerti, maksudnya kayak bisa maklumin orang kalau alasannya itu mereka masuk akal kayak gitu. Kalau mereka alasannya kayak yang udah nggak dibolehin orang tua kayak gitu, itu saya masih bisa maklumin. Tapi kalau alasannya yang kayak saya ada tugas sampai 1 bulan, selalu saya ada tugas, saya juga ada tugas kayak gitu, lainnya juga ada tugas. Terus kalau alasannya yang kayak misal apa, kalau ke UKM itu capek kayak gitu, kita semua juga capek, itu saya kayak kesel banget. Maksudnya kayak kenapa sih nggak lihat temen-temennya yang lain gitu, emangnya kamu ngerasain hal itu cuma kamu doang kayak gitu, kesel, capek. Oke, Mbak Afia. Terus masalah ide itu capek itu apakah kayak pengaruh ke keseharian banyak kayak aktivitas lainnya itu keganggu gimana guys? Kalau itu ngaruh ya pasti. Soalnya dengan saya capek, misalnya saya habis kuliah itu selesai sore saya langsung ke sanggar gitu kan. Itu kegiatannya pasti selesainya malam memang. Nah pulang-pulang seharusnya yang target saya mengerjakan 1 tugas minimal gitu, itu jadinya nggak terselesaikan karena saya udah keburu capek gitu. Akhirnya banyak tugas saya yang menumpuk, kalau nggak yang terselesaikan tapi dengan hasil yang jelek kayak gitu. Pengaruhnya kalau di perkuliahan seperti itu. Ada teman-teman lagi? Oke, Mbak Amel. Aku mau nanya, tadi kan banyak yang pergi keluar dari UKM gitu ya. Terus kenapa Mbak Dinda memilih stay di UKM itu sampai sekarang yang ternyata justru membuat beberapa hal yang merugikan Mbak Dinda dalam perkuliahan? Oke, sebenarnya rasa pengen hilang kayak teman-teman yang lain itu ada ya pasti. Cuma balik lagi saya itu mikir kayak saya aja waktu di posisi atas ditinggal teman-teman saya nggak enak. Kalau saya ninggal, berarti saya meninggalkan rasa itu di teman saya kayak gitu. Terus sama saya tuh sering banget mikir kayak nggak ada lagi gitu. Maksudnya kayak orang-orang kalau pergi terus saya pergi terus siapa lagi yang di sini? Mikirnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus tapi saya dengan kayak gitu saya sering dimarahin sama teman saya sih. Maksudnya dimarahin dalam hal kayak sesederhana menolak dalam kegiatan tuh saya nggak bisa gitu. Soalnya ya mikirnya nggak ada lagi, mau siapa lagi yang mau di sana. Padahal sebenarnya kalau saya nolak bisa aja kok lainnya itu nyari opsi lain. Tapi opsi lain itu pasti nolak. Pasti yang menerima itu cuma aku aja gitu. Oke. Apa ada tambahan tanggapan dari teman-teman? Kan tadi semua udah ya kebetulan satu-satu. Ada lagi? Oke. Kayak Mbak Dinda pernah nggak kayak nyoba nolak satu permintaan kegiatan gitu dari UKM-nya? Sampai saat ini belum ada. Sampai kayak sebenarnya sekarang saya lagi di posisi kayak ada penyesalan. Soalnya saya nggak menolak itu. Soalnya dengan saya nggak menolak, saya sampai 1 periode itu dikasih 3 jabatan, saya mau aja. Gitu. Tapi sekarang saya kayak kenapa ya waktu itu nggak nolak kayak gitu. Jadinya sekarang saya mulai kayak pokoknya kalau saya merasa nggak sanggup ya udah nolak aja. Buat kayak mikir siapa lagi, ya itu urusan mereka aja nggak memperdulikan saya ngasih saya 3 jabatan di 1 periode kok. Kenapa saya berpikir kayak gitu. Tapi belum belum saya lakukan kalau saya nolak gitu sih. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Oke. Kalau dari kan tadi lu bilang kalau pas dikasih 3 jawaban itu kayak mau aja. Terus itu maksudnya gimana itu yang ngasihnya? Kok bisa-bisanya ngasih langsung 3 gitu? Kalau mereka alasannya sih kalau jawaban yang pertama itu sebagai ketua itu nggak bisa nolak karena
langsung dipilihnya di sidang akhiran LPJN gitu. Kalau itu masih saya terima. Nah, jabatan yang kedua yang dikasih itu, jadi UKM saya itu mau jadi tuan rumah festival nasional. Saya ditaruh di sekretaris. Awalnya itu saya udah nolak 2 kali, tapi akhirnya itu kayak dimintain tolong lagi. Akhirnya kan udah ketiga, terus saya nanya emang udah nggak ada lagi, nggak ada yang mau, kita udah ditolak beberapa kali. Nah di situ saya mikirnya kalau saya nggak nerima ini nggak jalan-jalan, akhirnya saya terimalah itu. Terus yang ketiga itu kayak ada satu pementasan, kan UKM saya seni. Nah saya di situ itu dimintain tolong jadi pimpinan produksinya seni itu. Nah awalnya itu saya nolak, kenapa nggak ada yang lain? Alasannya kayak soalnya semua udah diambil di tim artnya, jadi di tim produksinya itu nggak ada lagi, dan pengalamanmu itu juga udah banyak di pementasan. Akhirnya saya kayak yang walah ya udah kayak gitu, soalnya udah nggak ada lagi, daripada nggak jalan lagi balik lagi. Pikiran saya selalu kayak daripada nggak jalan-jalan tambah nanti molor tambah buruk gitu. Akhirnya ya udahlah saya terima kayak gitu. Tapi setelah menjalani ternyata tiga jalan bareng ya. Oke, ada tanggapan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, Mbak Amel. Tadi kan kalau kata Mbak Afia kan menolak ya, tapi kan Mbak Dinda masih belum bisa menjalankan. Kalau misalnya lebih mempertegas kayak misalnya kayak gimana ya, kayak ngasih opsi lain gitu yang sekiranya, jadi Mbak Dinda itu nggak seakan-akan langsung nolak, tapi ngasih opsi lain, jadi apa ya, nggak langsung motong sepihak gitu loh. Itu pernah nggak? Pernah kalau itu. Yang sekretaris tadi kan saya udah tolong 2 kali. Nah waktu pertama saya itu ngasih opsi nama sama mereka, nanya kan alasannya apa ya, saya ngasih alasan yang jelas. Mereka udah minta tolong, orang itu nolak, terus mereka balik lagi ke saya minta tolong yang kedua, saya kasih nama lagi, ditolak lagi kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah saya lagi. Iya. Sampai saya mikir sih sebenarnya, kayak dengan saya nerima itu saya kayak mikir, saya ngomong ke satu temen, orang-orang di UKM ini kira-kira kayak ada yang nyepelein saya nggak ya, maksudnya kayak dalam artian kalau ada kegiatan terus opsi ketua itu kayak pilih Dinda aja, dia pasti lo nggak nolak gitu. Oke, ada lagi tanggapan dari teman-teman? Oke, karena sekiranya belum ada, tadi saya sempat mendengar cerita dari Mbak Dinda dan respon dari teman-teman semua ya. Sempat saya notice tadi tuh Mbak Dinda merasa takut sendirian, sehingga akhirnya merasa nanti juga bakal sendirian lagi. Nah dari pernyataan Mbak Dinda ini nih, kira-kira ini kan termasuk pemikiran irrational belief. Kalau teman-teman masih belum tahu, irrational belief itu seperti pemikiran yang seharusnya tidak ada. Nah, Mbak Dinda ini memiliki pemikiran ini. Kira-kira dari tanggapan teman-teman nih terkait pemikiran Mbak Dinda ini, apa ada tanggapan, masukan, atau saran? Itu boleh disampaikan saat ini. Boleh, Mbak Amel? Mungkin ngasih tambahan ya, kalau saya itu kan masalahnya suka cut off orang ya. Itu tuh kalau saya pribadi itu intinya tuh orang lain aja nggak peduli sama saya, bahkan saya peduli ke orang lain gitu. Jadi kayak ini hidupku, ya aku yang ngejalanin. Terus kalau mereka kayak butuh ke aku ya boleh, cuman ya semampunya aku nggak memaksakan diriku gitu sebenarnya. Jadi kayak akhirnya tuh ya dari situ akhirnya saya tuh kayak awalnya juga kayak Mbak Dinda gitu, selalu menerima, tapi lama-lama kok aku gini ya, aku kok hidup buat orang lain ya, ini loh hidupku gitu. Oke, Mbak Afia? Ya dengan dari saya kan Mbak Dinda bilang ya kalau sempat berpengaruh ke aktivitas sehari-hari Mbak Dinda kayak kuliah itu. Karena itu juga bisa dibilang hal yang merugikan Mbak Dinda. Dan sebenarnya kan sebelum kita mendahului orang, kita harus mendahulukan diri sendiri dulu. Mungkin walaupun Mbak Dinda tadi nggak bisa menolak karena Mbak Dinda sebagai yang ketua ya, mungkin kan kalau manusia itu
semua nggak ada yang sempurna. Jadi Mbak Dinda bisa kayak apa ya, nggak semuanya harus terima kayak gitu, karena mementingkan diri Mbak Dinda sendiri gitu. Jadi lebih mementingkan diri Mbak Dinda sendiri dulu sekarang. Oke, ada tanggapan? Oke, Mbak Naura. Nah, saya juga ngomong dulu saya tuh juga tipe orang yang kayak nggak enak, kayak misal saya lagi di posisi yang nggak menyenangkan, terus saya pengen kalau misalnya kayak misal saya cut off, berarti nanti temen yang seperjuangan saya akan ngerasain hal itu. Tapi ketika kayak lama-lama saya seperti itu, terus saya ngerasa oh saya di sini dirugikan juga, jadi nanti bisa kok lama-lama kita tuh bakal jadi lah nggak apa-apa, kita juga hidup buat diri kita sendiri, nggak melulu buat orang lain. Ada tanggapan tambahan? Saya mau nanya yang tadi yang kata Bapak yang dia selalu merasa Sendiri. Dia sendiri. Iya. Itu emang ada kayak bukti yang menunjukkan kalau Mbak sendiri, soalnya dari organisasi itu Mbak kan di situ kayak teman-temannya itu merasa membutuhkan Mbak, kan bukan berarti harusnya Mbak punya teman yang banyak ya. Nah, sebenarnya merasa sendiri itu dalam artian seperti ini. Misal di awal nih, itu ada orang yang kayak minta tolong, kan pastinya mereka minta tolong biar saya terima, itu kan banyak orang gitu kan. Nah, tapi dalam prosesnya itu kayak ada aja yang kayak waktu saya minta tolong, itu mereka kayak yang bukannya ini tugasmu ya, kayak gitu loh. Padahal saya di situ itu nggak tiap hari minta tolong loh, kayak gitu. Jadi saya nganggapnya merasa sendiri tuh soalnya yang mereka janjiin di awal itu mereka sendiri tuh lupa, kayak gitu. Yang sampai akhirnya saya kayak ada satu hari itu benar-benar saya sebagai awalnya itu yang pementasan itu kan sebagai atasan gitu kan. Nah itu anak konsumsinya itu nggak ada. Nah kalau anak konsumsinya nggak ada, itu harusnya yang backing tuh si bendahara. Nah saat ini bendahara saya tuh hilang. Nah kalau nggak bendahara, itu panitia inti lainnya itu juga nggak bisa dihubungi. Akhirnya saya kan, itu benar-benar waktu itu yang datang itu cuma anak art sama saya tok. Jadi kayak saya yang mondar mandir kayak beli ini beli itu, kan saya nggak bisa motoran, jadi saya jalan kaki kayak dari Ambarawa ke Ormawa kayak gitu terus saya itu yang benar-benar kerasa kayak lah mana orang-orang yang kapan itu minta tolong ke saya. Ujung-ujungnya saya juga sekarang lo sendiri ngapa-ngapain sendiri. Kalau sekedar minta tolong, mereka bilangnya kayak aku nggak dibolehin orang tua kayak gini-gini. Aku lo juga datang ke sini itu kayak bertengkar dulu sama orang tua buat izin kayak gitu loh. Itu akhirnya saya kayak ya udah saya sini sendiri lagi kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang ujung-ujungnya masih Mbak lakuin ya. Oke, tadi kita kan sudah mendengar tanggapannya teman-teman ya terkait hal yang Mbak Dinda rasakan nih. Perasaan Mbak Dinda sekarang gimana atas tanggapan-tanggapan teman-teman ini? Rasanya gimana? Sebenarnya sedikit tersadar ya, apalagi kayak dari Mbak Amel yang bilang kayak ini loh hidupku, kayak ngapain kamu memperdulikan orang lain. Itu benar, soalnya kayak saya kalau nerima itu mikirnya kayak saya mikirnya gimana kalau orang itu repot. Nah sedangkan saya nggak mikir kalau nah saya kan ya repot kayak gitu. Terus habis itu kayak Mbak Afia juga bilang kayak ya kuliahnya sampai kacau dan itu ngerugiin, sedangkan saya ke UM kan untuk kuliah bukan untuk UKM-an kayak gitu. Jadi sedikit tersadar. Oke. Oke. Dari cerita Mbak Dinda tadi, apa ada yang mungkin masih ingin bertanya lebih lanjut, tanggapan? Ada? Tidak ada? Oke. Gimana nih perasaan teman-teman untuk sesi konseling kita hari ini dari cerita Mbak Dinda? Apa ada yang bisa kalian ambil atau kalian rasakan? Dari teman-teman, mungkin dari Mbak Anis dulu deh. Kalau saya pribadi ya, saya jadi dapat banyak pelajaran dari
ceritanya Mbak Dinda. Ya emang sebenarnya susah sih untuk menolak permintaan dari orang lain. Cuma ya kita juga pasti kan nggak harus selalu ada untuk orang lain. Kita juga harus bisa memikirkan diri sendiri. Kita nggak boleh terlalu memikirkan pendapat orang lain. Soalnya di kitanya aja sebenarnya kita nggak suka gitu loh. Jadi kayak nanti ke kita jadi kayak ya kita jadi merasa lebih terbebani lagi. Oke, ada yang mau nyamain rasanya gimana nih ketika mendengar cerita Mbak Dinda mungkin? Oke, Mbak Afif? Saya kan awalnya sedikit nggak percaya kalau setiap manusia itu punya struggle-nya masing-masing, punya rintangannya masing-masing. Ketika saya mendengar Mbak Dinda bercerita, saya jadi tahu kalau setiap orang itu rintangannya itu beda-beda. Jadi memang kita nggak sendirian untuk melewati rintangan-rintangan yang kita miliki. Ternyata kita berjalan bersama seperti itu, Pak. Oke, ada lagi mungkin Mbak Amel? Saya sama Mbak Dinda itu seperti kayak kebalikan. Saya merasa kurang respect, tapi Mbak Dinda terlalu respect gitu ya. Jadi saya tuh kayak, aku sendiri juga sadar kalau ya aku nggak boleh mementingkan diriku sendiri, tapi aku juga nggak boleh terlalu mementingkan orang lain. Jadi kita di tengah-tengah, jadi bisa balance lah istilahnya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Cukup? Oke, semuanya karena kebetulan ini sudah 25 lebih dari sesi yang sudah dijanjikan. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktu teman-teman untuk hadir. Saya berharap dari sesi konseling kita hari ini itu ada manfaatnya buat teman-teman semua dan juga buat diri saya sendiri. Dari apa yang diceritakan Mbak Dinda, mungkin ada pelajaran dan mungkin ada hal yang bisa diambil juga. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya jangan khawatir untuk yang belum dapat didengar ceritanya hari ini. Kita bisa melanjutkan sesi konseling lanjutan. Di sesi konseling lanjutan itu mungkin kita bisa mendiskusikan ulang apakah mau memperdalam lagi cerita Mbak Dinda atau mungkin ingin mendengar cerita teman-teman yang lain yang baru. Oke, sekiranya kalau misalkan memang sudah tidak ada yang ingin diceritakan, saya tutup. Terima kasih untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.